Hai teman-teman, perkenalkan saya Gloria Lydia Jacqueline Genda NIM 23024134 dari Politeknik Negeri Manado. Saat ini saya akan mempresentasikan materi mengenai proses pengambilan keputusan. Langsung saja ke materinya. Nah, di sini ada 3 fase utama dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, fase intelijen atau identifikasi masalah. Yang kedua, fase desain atau rekonstruksi model sistem. Dan yang ketiga adalah fase pilihan, yaitu pemilihan solusi yang diusulkan. Langsung saja, kita akan membahas yang pertama, fase intelijensi atau mengidentifikasi masalah. Nah, di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, identifikasi masalah. Menentukan apakah ada masalah, bukan hanya gejalanya dan ruang lingkupnya. Yang kedua, klasifikasi masalah. Mengkategorikan masalah untuk pendekatan solusi standar. Yang ketiga, penguraian masalah, yaitu membagi masalah kompleks menjadi sub-masalah. Yang keempat, kepemilikan masalah, yaitu menentukan siapa yang bertanggung jawab atas masalah tersebut. Kita masuk pada tantangan pengumpulan data, yakni data tidak tersedia, pemerolehan data mahal, data tidak akurat atau tidak tepat, estimasi data subjektif, data tidak aman, data penting kualitatif, dan hasil akhir jangka panjang, serta asumsi data historis atau masa depan. Nah, kita masuk pada identifikasi masalah, yaitu menentukan apakah masalah benar-benar ada, di mana, dan seberapa signifikan dapat dilakukan setelah investigasi awal selesai dilakukan. Nah, poin kunci adalah apakah sistem informasi melaporkan masalah atau hanya melaporkan gejala-gejala dari sebuah masalah. Selanjutnya, klasifikasi masalah. Nah, konseptualisasi terhadap suatu masalah dalam rangka menempatkan dalam suatu kategori yang dapat didefinisikan mengarah pada suatu pendekatan solusi standar. Pendekatan penting dalam mengklasifikasikan masalah-masalah sesuai tingkat strukturisasi pada masalah tersebut. Lalu, strukturisasi masalah keputusan menurut Simon pada 1977. Nah, yang pertama ada masalah terprogram, yaitu masalah rutin yang berulang yang sudah ada model standar untuk penyelesaiannya, seperti contoh jadwal karyawan, terminasi arus kas, dan seleksi inventory. Lalu ada masalah tidak terprogram, yaitu masalah tidak terstruktur yang belum dikenal sebelumnya dan tidak terjadi lagi. Seperti contoh proyek R&D, merger dan akuisisi, dan evaluasi e-commerce. Nah, masalah semi terstruktur berada di antara kedua spektrum tersebut. Kita lanjut pada penguraian dekomposisi masalah. Nah, yang pertama, masalah yang kompleks dapat dibagi menjadi banyak submasalah. Yang kedua, memecahkan submasalah yang lebih sederhana dapat membantu memecahkan masalah yang kompleks. Yang ketiga, dekomposisi memfasilitasi komunikasi antara para pengambil keputusan. Lalu, kepemilikan masalah. Yang pertama, menentukan kepemilikan masalah merupakan hal penting pada fase inteligensi. Yang kedua, sebuah masalah ada di dalam sebuah organisasi hanya jika seseorang atau beberapa kelompok mengambil tanggung jawab untuk mengatasinya dan jika organisasi memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Lalu, masalah harus jelas siapa pemiliknya agar tidak terbengkalai. Fase inteligensi berakhir dengan pernyataan masalah formal. Kita masuk pada fase desain atau membangun model. Nah, fase ini meliputi penemuan, pengembangan, dan analisis tindakan yang mungkin. Sebuah model pengambilan keputusan diskonstruksi, dites, dan divalidasi. Nah, yang pertama, konseptualisasi masalah, yaitu mengabstraksikan masalah ke bentuk kuantitatif atau kualitatif. Yang kedua, identifikasi variabel, yaitu menentukan variabel dan hubungannya dalam model matematika. Yang ketiga, variabel keputusan, yaitu menggambarkan alternatif yang harus dipilih manajer. Yang keempat, variabel hasil, yaitu menggambarkan tujuan atau sasaran masalah. Nah, fase desain ini ada 3. Yang pertama, variabel hasil, yaitu laba, pendapatan, atau penjualan, sama dengan tujuan keputusan. Yang kedua, variabel tak terkendali, misalnya krisis ekonomi sama dengan lingkungan. Dan yang ketiga, pemodelan, sama dengan menetapkan hubungan antar variabel, yaitu matematis atau simbolis. Nah, di sini ada prinsip pilihan. Yang pertama, prinsip pilihan adalah sebuah kriteria yang menggambarkan akseptabel dari sebuah solusi, yaitu kemampuan untuk dapat diterima. Lalu, pada sebuah model prinsip tersebut adalah sebuah variabel hasil. Lalu,
Memilih sebuah pilihan melibatkan bagaimana membangun sasaran pengambilan keputusan dan bagaimana sasaran tersebut disatukan ke dalam model. Dan yang terakhir, prinsip pilihan normatif dan deskriptif. Nah, di sini kita bahas yang pertama model normatif. Model normatif adalah model pengambilan keputusan yang mencari alternatif terbaik atau optimal dari semua pilihan yang ada. Caranya bisa dengan mencapai tujuan maksimal dari sumber daya terbatas, mencari rasio tujuan terhadap biaya tinggi, dan memilih biaya terendah yang tetap memenuhi standar. Lalu ada model deskriptif. Model deskriptif adalah model yang menggambarkan keadaan nyata dan menilai konsekuensi dari alternatif yang ada. Model ini tidak selalu mencari hasil terbaik, tetapi lebih fokus pada solusi yang realistis dan memuaskan. Metode yang sering dipakai adalah simulasi. Contoh penerapannya yaitu keputusan inventory, analisis dampak lingkungan, perencanaan keuangan, aliran informasi, analisis skenario, simulasi, forecasting teknologi, dan manajemen antrian. Kita lanjut. Nah, di sini sudah di tahap mencari atau menghasilkan alternatif. Tahap ini merupakan bagian penting dalam pembangunan model. Proses menghasilkan alternatif sangat dipengaruhi oleh ketersediaan informasi, biaya yang dibutuhkan, serta keahlian di bidang masalah yang sering dihadapi. Pencarian alternatif tidak dilakukan sembarangan, melainkan setelah kriteria untuk mengevaluasi alternatif tersebut ditentukan terlebih dahulu. Dengan begitu, alternatif yang dihasilkan bisa relevan dan sesuai dengan tujuan pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita akan masuk pada mengukur hasil akhir. Alternatif dievaluasi berdasarkan pencapaian tujuan. Contoh, laba sebagai hasil akhir, maksimalisasi laba sebagai tujuan. Keduanya dinyatakan dalam nilai, misalnya dolar. Nah, kita masuk pada fase terakhir yaitu fase pemilihan atau choice phase. Adalah tahapan ketika keputusan nyata dibuat dan dipilih satu solusi terbaik dari alternatif yang ada. Pada fase ini dilakukan pencarian, evaluasi, serta rekomendasi solusi. Kemudian ditetapkan keputusan dengan nilai spesifik pada variabel yang dipilih. Nah, di sini ada pendekatan pencarian, yaitu yang pertama teknik analitik atau memecahkan formula, yang kedua algoritma atau prosedur langkah-langkah, yang ketiga heuristik atau aturan sederhana atau utama, dan yang terakhir blind search atau pencarian acak tanpa arah khusus. Dan di sini ada evaluasi alternatif, yaitu semua alternatif harus diuji. Jika banyak tujuan, harus diuji seimbang. Analisis sensitivitas, yaitu menguji ketangguhan alternatif. Dan yang terakhir, analisis bagaimana jika, yaitu menyelidiki dampak perubahan parameter utama. Sekian materi dari saya, semoga membantu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.